Kita akan masuk lebih jauh lagi ke pengertian graf, lebih terperinci. Dua simpul U dan V pada graf disebut bertetangga jika terdapat busur E yang mengaitkan keduanya. Jadi, kalau ada dua simpul, dia bisa bertetangga, bisa tidak. Disebut bertetangga jika ada busur yang mengaitkannya, dan nanti busur E ini kita sebut hadir pada U dan V, atau E menghubungkan U dan V. Nah, himpunan semua simpul yang bertetangga dengan simpul V, kita sebut ketetanggaan atau neighborhood dari V. Ditulis nanti NV. N ini dari kata neighborhood. Sementara jika ada himpunan simpul A, subset dari himpunan simpul V, maka NA adalah himpunan semua simpul yang bertetangga dengan setidaknya satu simpul di A. Jadi neighborhood NV itu adalah semua yang bertetangga dengan satu simpul V. Sementara NA itu adalah semua simpul yang bertetangga dengan simpul-simpul yang ada di himpunan A. Sebagai contoh, di sini misalnya G itu tidak bertetangga dengan siapapun. Sementara C itu bertetangga dengan B, F, E, dan D. Kemudian, kita bisa mengatakan nanti busur AF itu hadir atau menghubungkan A dengan F. Kemudian di sini kita bisa mengatakan neighborhood dari E itu adalah F, B, dan C. Demikian juga di sini kita bisa melakukan hal yang sama di multigraph dengan seperti sama konsepnya dengan yang di gambar sebelah kiri. Derajat dari simpul V, jadi ini suatu simpul, kita tulis nanti dV, adalah banyaknya busur yang hadir pada simpul V. Jika simpul ada yang berderajat 0 disebut simpul terpencil, dan berderajat 1 nanti kita beri nama khusus simpul terminal atau simpul down. Sebagai contoh, di sini ini derajatnya 0 dan ini adalah simpul terpencil, sementara ini adalah simpul yang berderajat 1, karena yang hadir ke dia hanya satu busur, ini kita sebut simpul terminal. Sementara misalnya C ini derajatnya adalah 4, 1, 2, 3, 4, karena ada 4 busur yang hadir pada C. Kemudian nanti ada derajat terkecil dari suatu graf, itu adalah derajat dari simpul yang terkecil. Jadi misalnya untuk graf yang ini, simpul derajat terkecilnya ini adalah 0 karena ada simpul di sini yang berderajat 0. Kemudian derajat terbesar itu adalah derajat maksimum dari derajat simpul. Jadi kita lihat semua simpul-simpul yang ada, yang paling banyak derajatnya berapa, itu kita sebut derajat maksimum. Jadi dalam graf ini derajat maksimumnya ada 4. Ini bisa kita lihat di sini atau di sini atau di sini. Derajat maksimumnya. Di sini juga kita bisa melakukan hal yang sama. Nanti Anda bisa lihat bahwa derajat maksimum ada di E. Bisa Anda hitung berapa. Sementara derajat atau derajat terbesar adalah ini. Sementara derajat terkecil nanti dimiliki oleh C, yaitu sama dengan 1. Kita akan masuk ke teorema yang paling dasar di graf, namanya handshaking. Handshaking itu adalah jabatan tangan. Jika G adalah graf tak berarah dengan M busur, jadi busurnya ada M, maka jumlah dari derajat semua simpul pada graf tersebut, jadi jumlah dari derajat semua simpul pada graf tersebut sama dengan 2M. Buktinya Anda bisa lihat di sini, tapi idenya adalah karena setiap busur itu pasti mengaitkan dua simpul, gitu ya. Jadi memberikan derajat 2 kepada graf, maka kalau kita jumlahkan derajat dari semua simpul, itu akan sama dengan 2 kali busur. Dari teorema sebelumnya, kita mendapatkan teorema ini, graf tak berarah mempunyai sejumlah genap simpul berderajat ganjil. Kenapa demikian? Karena jumlah dari derajat nanti harus 2M, harus genap. Maka kalau ada simpul yang berderajat ganjil, supaya jumlah dari semua derajat dari simpul ini menjadi bilangan genap, maka harus ada sejumlah genap simpul yang berderajat ganjil. Selanjutnya kita akan melihat lebih rinci untuk graf berarah.
Misalkan UV adalah busur berarah pada G, maka kita katakan nanti U bertetangga ke V atau V bertetangga dari U. Jadi ada arah ke atau dari. Dan U nanti kita sebut simpul awal, sementara V adalah simpul akhir. Jika ada gelung, maka simpul awal dan akhirnya adalah sama. Jadi misalnya di sini kita untuk busur ini misalnya simpul awalnya adalah D dan simpul akhirnya adalah C. Sementara untuk gelung ini, simpul akhir dan simpul awalnya sama, yaitu simpul A sendiri. Ini bisa juga terdapat simpul terisolasi, ya, yang tidak bertetangga dengan siapapun. Nah, karena itu di sini nanti kita akan punya namanya derajat masuk, yaitu D plus V adalah banyak busur yang simpul akhirnya adalah V. Kemudian ada derajat keluar, yaitu banyaknya busur yang simpul awalnya adalah V. Anda bisa daftarkan untuk setiap simpul di sini. Anda coba cari ada berapa derajat masuknya dan derajat keluarnya. Nah, sehingga pada graf berarah ini sebenarnya turunan dari handshaking theorem. Pada graf berarah berlaku jumlah derajat masuk itu dari suatu simpul adalah sama dengan jumlah derajat masuk. Jumlah dari derajat masuk dari semua simpul dan jumlah derajat masuk dari semua busur, ini untuk semua simpul ya, karena ini adalah untuk semua V elemen dari V, itu akan sama dengan banyaknya busur berarah pada graf tersebut. Kemudian kita akan melihat beberapa graf khusus yang diberi nama karena sering dipanggil, biar mudah. Ada yang namanya graf lengkap, dengan N simpul, nanti disimbolkan seperti ini. Itu adalah graf sederhana yang setiap pasang simpulnya merupakan simpul-simpul yang bertetangga. Jadi kalau ada dua simpul, dia selalu bertetangga. Ini kalau ini adalah K1, K2, ini sampai K6. Kemudian ada namanya graf lingkaran, Cn, N itu banyak simpulnya, dan N hanya terdefinisi untuk lebih besar sama dengan 3. Itu adalah graf yang berbentuk seperti ini. Dan ini, jadi graf yang himpunan simpulnya adalah V1 sampai Vn, dan busurnya itu adalah V1, V2, V2, V3, sampai Vn, Vn-1, Vn, kemudian kembali Vn, V1. Kemudian ada graf roda yang diperoleh dari graf lingkaran dengan menambahkan satu simpul yang bertetangga ke semua simpul pada lingkaran. Jadi ini untuk N lebih besar sama dengan 3. Ini W3 misalnya, di sana ada C3 yang di luarnya ini. Kemudian ditambahkan satu simpul yang bertetangga dengan semua simpul pada lingkaran. Demikian juga untuk W4 sampai dan selanjutnya. Kemudian juga kita punya graf N cubes atau Qn. Itu ini simpul-simpulnya adalah string 01. Jadi ini kalau satu panjangnya 1, hanya ada 0 dan 1. Kemudian ada kalau panjangnya 2, jadi 00, 01, 10, 11. Dan dua simpul di sini bertetangga jika dia berbeda satu digit atau satu. Ya, berbeda satu digit. Misalnya ini berbeda satu digit dengan ini. Maka ada busur. Namun, misalnya ini berbedanya bukan satu digit dengan ini. Berbeda dua digit ya, maka tidak ada busur. Itu yang disebut dengan graf N-cube. Kemudian ada yang disebut dengan graf bipartit. Bipartit itu adalah graf yang himpunan simpulnya merupakan gabungan dari dua himpunan simpul yang saling lepas. Jadi himpunan simpul itu nanti kita bisa bagi dua menjadi dua himpunan simpul yang saling lepas. Artinya tidak berurutan, tidak beririsan, dan setiap busur menghubungkan dua simpul dari himpunan yang berbeda. Maksudnya seperti apa? Jadi misalnya ini himpunan simpul kita bisa bagi menjadi V1 dan V2. Dan setiap busur itu menghubungkan simpul dari V1 dengan V2. Jadi antar busur di V1 di sini tidak ada yang bertetangga, antar simpul di sini juga di V2 tidak ada yang bertetangga. Jadi semua yang bertetangga itu hanya dari simpul di V1 ke V2. Ini nanti kita sebut bipartit. Dan nanti ini V1 dan V2 kita sebut sebagai partit setnya. Himpunan partitnya atau partit set. Anda coba cek apakah graf di bawah ini bipartit. Anda bisa periksa sendiri.
yang bipartit apa tidak. Kemudian kita mendapat sifat dari graf bipartit yang diberikan oleh teorema berikut. Graf sederhana itu adalah bipartit jika dan hanya jika dimungkinkan untuk memberi dua warna. Jadi hanya dua warna yang berbeda pada setiap simpul graf, sehingga tidak ada simpul yang bertetangga mempunyai warna yang sama. Jadi artinya di sini misalnya ada simpul di sini untuk graf G, di sini ada simpul A, B, C sampai G. Nanti Anda bisa memberikan warna. Setiap simpul satu warna, dan ketika Anda bisa memberikan dua warna, mewarnai semua simpul dengan dua warna, di mana simpul yang bertetangga tidak ada yang memiliki warna yang sama. Jika itu bisa dilakukan, maka graf ini disebut bipartit. Kenapa? Karena misalnya Anda berikan warna merah dan biru. Nanti merah tidak boleh bertetangga dengan merah, biru tidak boleh bertetangga dengan biru. Artinya, Anda bisa membagi nanti simpul-simpul pada graf ini menjadi dua himpunan, yaitu himpunan merah dan himpunan biru, di mana yang merah tidak bertetangga dengan merah dan biru tidak bertetangga dengan biru. Jadi yang bertetangga hanya merah dengan biru atau biru dengan merah, sesuai dengan definisi graf bipartit. Kemudian ada juga graf bipartit lengkap, KMN. Jadi ini misalnya ini adalah K23. Partisi pertamanya adalah terdiri dari dua simpul, sementara partisi keduanya terdiri dari tiga simpul. Dikatakan lengkap jika setiap simpul di partisi pertama itu bertetangga dengan setiap simpul pada partisi kedua. Ini adalah K33, dan selanjutnya Anda bisa mendefinisikan. Kemudian untuk graf bipartit, kita bisa mendapatkan teorema tentang padanan yang diberikan di teorema ini. Graf bipartit GVE dengan partisi V1, V2, artinya V-nya dibagi menjadi V1 dan V2, mempunyai padanan lengkap dari V1 ke V2, jika dan hanya jika kardinalitas dari neighborhood dari A itu selalu lebih besar dari A untuk semua subhimpunan dari A ke V. Subhimpunan dari himpunan A dari V1. Jadi ini nanti akan selalu kita bisa melakukan padanan. Padanan misalnya contoh di gambar ini, padanannya adalah yang warna biru. Gitu ya. Namun misalnya di contoh yang di sebelah kanan, kita tidak bisa melakukan padanan. Kenapa tidak bisa melakukan padanan? Anda boleh cek sendiri, dan kalau tidak dimengerti bisa ditanyakan. Kemudian ada juga graf-graf khusus yang banyak digunakan di aplikasi untuk LAN, Local Area Network. Banyak orang menggunakan star, model star seperti ini. Jadi ada yang menjadi misalnya ini adalah hub-nya atau servernya, dan semua komputer terkait dengan server ini. Ada juga model lingkaran seperti ini atau ring, atau juga ada namanya yang hybrid topologies. Hybrid ini kalau Anda lihat ini sebenarnya tadi wheel. Ya. Kemudian ada juga interconnection network untuk komputer paralel seperti ini, di mana ada di sini ada prosesor, ada 6 prosesor yang dibuat secara linear. Jadi proses 1, 2 sampai P6 gitu. Tapi bisa juga nanti jika kita punya banyak prosesor, misalnya di sini ada prosesor 0 sampai prosesor 7, itu bisa juga dibuat dalam bentuk hypercube network. Jadi nanti akan membentuk hypercube, atau bisa juga pakai mesh network. Di sini antara prosesor, kita punya prosesor P00 sampai P33. Ini contoh yang banyak digunakan di aplikasi. Kemudian jika kita sudah punya suatu graf, kita bisa mendapatkan graf yang lain. Pertama, kita bisa mengatakan HWF adalah subgraf dari GVE jika H, atau ditulis nanti H subset dari G, tapi di sini menyatakan subgraf ya, bukan subset. Jika W subset dari V sama dengan V dan F subset sama dengan E. Jika W subset dari V, maka H disebut subgraf sejati. Kemudian, suatu subgraf H dikatakan subgraf terinduksi dari G jika dua simpul UV di H dan terdapat busur UV di E, maka busur UV juga harus ada di F.
Jadi subgraf terinduksi artinya jika dua simpul UV ini masuk pada H dan di graf aslinya dia terhubung atau bertetangga, maka di subgrafnya pun harus bertetangga. Itu yang disebut dengan subgraf terinduksi. Misalkan ini adalah ada graf, ini adalah subgraf dari graf yang di kiri. Gitu. Anda periksa apakah ini subgraf terinduksi. Anda bisa cek bahwa ini adalah subgraf terinduksi. Untuk memperoleh graf baru dari graf yang lama, ada banyak hal operasi yang bisa kita lakukan, misalnya G minus E. Jadi artinya dari graf G dihapus satu busur. Atau G minus E aksen, di mana E aksen itu subset dari E, artinya kita menghapus sehimpunan busur. Kita juga bisa menambahkan busur, gitu ya, G plus E. Bisa juga melakukan kontraksi busur, bisa juga mengurangi simpul, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga punya operasi gabungan graf. Jadi kita menggabungkan graf. Itu akan menghasilkan graf G, VE dengan himpunan simpulnya adalah gabungan dari simpul dari graf-graf awal, dan busurnya adalah gabungan dari busur dari graf-graf awal. Jadi kita bisa menggabungkan dua graf menjadi satu graf yang baru.